Wilujeng Sumping untuk Patricio Matikadi sebagai punggawa Persib Bandung yang baru melengkapi kuota pemain asing Persib Bandung juga. Pemain ini berasal dari Argentina dan gue lihat beberapa highlight dan cuplikannya dari Patricio Matikadi, gue ngerasa kok ini gayanya gak beda jauh dengan gaya bermainnya Nick Kuipers. Seperti apa? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Ya, kalau misalnya kita lihat Patricio Matikadi ini, seperti yang gue sudah sebutkan di awal video, gue ngerasa gaya bermain si Patricio Matikadi ini tuh nggak beda jauh dengan di Kuipers sebenarnya. Dia lebih ke apa? Bisa mengalirkan bola direct ke depan, terus juga gue lihat dia memang mengandalkan kaki kanan juga, sama kayak di Kuipers, punya postur yang tinggi ya. Kalau gue nggak salah, ini datanya sekitar 190 cm, beda 2 cm dengan Nick Kuipers yang 192 cm. Dan ya memang sih kalau dari segi umur sama, nggak beda jauh juga dengan uh, Nick Kuipers yang sekarang sudah menginjak umur 31 tahun. Ya kan mungkin kita juga ngeh ya, semua bobotoh mungkin ngeh. Kenapa back-back Persib itu rata-rata di usia 30-an gitu ya. Julio Cesar di umur 30 tahun, terus juga sekarang Patricio Matikadi juga 31 tahun. Yang pertama yang gue lihat adalah mungkin dari match fitness-nya juga bagus. Patricio Matikadi ini punya fisik yang bagus, match fitness-nya bagus di setiap pertandingan ya. Terus juga mungkin yang deal kan selama ini kita dengar Frank Putros yang akan menjadi rekrutan anyar Persib Bandung, tapi ternyata gagal sepakat dengan Frank Putros Persib Bandungnya. Jadi akhirnya ini mungkin pilihan keduanya ya dari Bojan Hodak untuk ya udah deh daripada kita berlama-lama untuk cari back lain, kita cari opsi lain aja, yaitu yang mungkin si Patricio Matikali ini. Nah, sebelum gua ngebahas gaya bermainnya seperti Nick Kuipers ya, tadi kan hanya sebagian kecil aja. Kalau gue lihat dari profilnya, statistiknya, dia ini posisinya back bener-bener back murni, back tengah, ya. Dan gue agak impress dengan masalah harganya. Harganya lumayan cukup mahal ya. Untuk ukuran rekrutan transfer ya, pemain asing di Indonesia ini sekitar 7 miliar. Mungkin di klub-klub lain banyak yang lebih mahal. Cuman kalau untuk standar rekrutan standar Persib Bandung sebenarnya kan biasanya di range antara 3 miliar sampai 5 miliar ya. Bahkan ada yang sampai 2 miliar seperti contoh Adam Prisbeck gitu ya. Dan ini gue ngerasa dengan umur 31 tahun di angka 6,95 miliar ini ya alias hampir 7 miliar gitu ya. Gue ngerasa memang ini harganya lumayan nih. Ini mungkin akan menjadi pemain asing termahal di Persib Bandung yang kita tahu ya gitu. Karena harga Ulian Baros sendiri pun gua rasa belum belum cukup ada info yang lebih jelasnya karena di transfer apa di data transfer market juga nggak ada ya Ulian Baros harganya berapa, tapi ya kita simpan aja gitu si Patricio Marcadi ini adalah salah satu rekrutan mungkin harganya yang cukup termahal di tim Persib Bandung saat ini gitu ya. Dan dia kebangsaannya juga Argentina, terus juga klub terakhirnya adalah FC Botosani. FC Botosani ini kalau gue lihat dari statistiknya di musim kemarin itu finish di peringkat ke sebentar 2004-2025. Oke, di peringkat ke-6 ya. Di peringkat ke-6 jadi memang sebenarnya si tim Botosani ini tuh range-nya hanya di 10 besar, nggak nyampe ke 5 besar ya sebenarnya.
Tapi kalau dari segi CV-nya, Patrizio Maticardi ini memang harganya itu sudah pernah mencapai 21 miliar, ya. Iya benar, 21 miliar. Pasar tertingginya 21 miliar, dan rata-rata dia berkutat di liga Argentina, Rusia, dan juga Rumania, ya. Jadi mungkin kalau gua rasa ini di Argentina ya, apa, ini mungkin di klub usia mudanya, sisanya dia berkarir di Eropa. Karena cukup lama juga gua ngerasa ya kayak dia di lebih lamanya bermain di Liga Rumania. Oke sih kalau dari CV-nya gitu ya. Karena ini kan negara-negara Balkan ya, otomatis pasti tipikal mainnya adalah tipikal main yang keras ya. Selain apa, Serbia, terus juga Kroasia gitu ya. Pokoknya liga-liga Eropa Timur, negara-negara Balkan pasti tipikal permainannya adalah permainan keras gitu ya. Nah, kalau kita sekarang, kenapa gue sampai melihat gaya bermainnya kita masih similar gitu ya, masih mirip antara Patrizio Maticardi dan juga Nick Wipers gitu loh. Pertama, gue ngelihat highlightnya, ini pemain yang berpikir, alias tipikal yang mengandalkan otak gitu loh. Kenapa? Karena walau dia sama-sama nggak punya speed, ya itu udah pasti karena tinggi badannya cukup besar gitu ya. Terus juga mampu menutup ruang dengan cepat gitu loh. Jadi begitu kena counter attack, dia itu udah bisa langsung motong bola gitu loh. Jadi itu juga sama hal yang sama dilakukan oleh Nick Wipers gitu. Jadi kalau gue lihat Patricio Maticardi ini adalah tipikal yang kalau strategi permainannya itu mengaplikasikan pertahanan tinggi ya. Jadi memang lebih ke high press sebenarnya, bukan bukan yang tipikal yang zone defense gitu ya, atau lebih ke pertahanan di belakang gitu, tapi dia lebih ke depan gitu loh. Jadi setelah ya mungkin dia lebih ke pertahanan di garis tengah gitu loh. Jadi ya mungkin itu agak sedikit ada perbedaannya juga sih dengan Nick Wipers. Kalau Nick Wipers dia itu dia nunggu bola, kalau dia itu dia langsung motong bola sebenarnya. Cuman selebihnya gayanya sama. Kenapa? Karena dia secara headingnya bagus, terus juga tackle-nya juga bagus gitu ya. Jadi ya nggak beda jauh lah sebenarnya sama Nick Wipers. Cuman selebihnya ya kita semua akan melihat di lapangan Patrizio Maticardi ini seperti apa gitu. Yang jelas gue ngerasa gue punya impression yang bagus buat Patrizio Maticardi. Even dia sekarang umurnya 31 tahun, which is ya sebenarnya nggak jadi masalah juga gitu ya. Dan dia juga bermain tuh terakhir tuh di tanggal, kalau nggak salah di tanggal, oh, iya, 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 iya. Ini dia itu bulan Juli ini terakhir malah. Ya berarti udah harus beres ya kontraknya. Kayaknya makanya gue bikin konten nih tanggal 2 dan kemungkinan besok, sorry, tanggal 1, tanggal 2-nya itu akan langsung diumumkan oleh Persib Bandung. Karena tanggal 1 ini kontraknya udah habis. Kalau nggak salah ya. Kalau agak miss ya maafin gitu loh. Jadi ya itu mungkin statistik dari seorang Patricio Maticardi ya. Gue punya impressionnya bagus, which is itu good gitu ya. Cuman ya mungkin dia perlu waktu dalam hal adaptasi karena balik lagi bermain di Asia dan bermain di Eropa itu akan sangat berbeda. Nick Wipers pun dulu sempat untuk beradaptasi ya nggak lama memang karena gue yakin sih sebenarnya kalau pemain-pemain cerdas, pemain-pemain yang oke gitu ya secara visi itu pasti adaptasinya nggak akan lama gitu loh. Dan dia pasti lebih mengutamakan kebutuhan tim dibandingkan skill individu gitu. Sebenarnya kan pemain-pemainnya seperti itu mah pasti ya lebih mengutamakan itu gitu. Cuman ya harapan gue adalah semoga Patricio Maticardi ini akan
cepat untuk beradaptasi. Dan gue juga agak kaget juga sih kenapa mungkin ini ada salah paham antara Bojan Hodak dan juga pihak manajemen. Mungkinnya dikiranya mungkin Patricio Manticadi sudah diumumkan, makanya dia agak bocor di depan media ngomong ya Patricio, kita saat ini masih nunggu Patricio ya, tapi ya udahlah, makanya ya mudah-mudahan dengan sekarang materi pemain asing ini sudah lengkap, ya semoga Persib Bandung ini bisa lebih improve ke depannya dan bisa menjaga performanya dari tahun-tahun sebelumnya sampai ya musim baru nanti. Oke, dan banyak yang nanya di kolom komentar di ya beberapa konten musim beberapa konten yang lalu gitu ya. Bang, pemain diaspora jadi nggak datang ke Persib Bandung? Nah, sebenarnya ini akan ada berita baik dan buruknya. Buruknya ya kemungkinan besar itu kayaknya nggak jadi ya, karena mungkin setelah dipertimbangkan pemain diaspora ini sepertinya lebih memilih untuk bermain di luar. Tapi kalian juga jangan khawatir, penggantinya sebenarnya bagus juga gitu loh. Jadi kita tunggu aja ya seperti apa. Oke, terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan dukung terus channel ini supaya jauh lebih berkembang. Oke, see you next time.